warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulika Ramadhana Fauzi. Saya di sini akan menjelaskan sikap kita dalam menghadapi kemajuan iptek. Sebelumnya, kita akan menjelaskan apa itu iptek. Iptek itu sebuah sumber informasi yang mana dapat meningkatkan pengetahuan umum maupun wawasan. Jadi wawasan kita tuh bisa maju karena adanya iptek. Nah, iptek itu juga dapat diartikan sebagai sesuatu berhubungan dengan teknologi. Jadi iptek itu berhubungan dengan teknologi. Nah, terus sikap selektif kita, sikap secara umum ya, belum negatif dan positif. Sikap selektif kita itu mengembangkan demokratis dalam segala bidang, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, menegakkan supremasi hukum. Jadi hukumnya itu harus ditegakkan lagi dalam menghadapi kemajuan iptek. Terus tidak tergantung pada badan-badan multitrust seperti pada IMF, Bank Dunia, atau WTO, mempererat kerjasama dengan sesama negara. Jadi kita tuh mempererat kerjasamanya itu, jadi suatu negara kan tidak bisa hidup atau berkembang sendiri, jadi kita saling membantu gitu, terbuka dalam berinovasi dan perubahan. Jadi kita tuh harus menerima apa perubahan yang ada di lingkungan kita dalam bidang iptek. Terus di sini saya juga akan menjelaskan sikap positif kita atau negatif kita. Pertama, kita saya akan menjelaskan sikap positif kita. Nah, sikap positif kita dalam kemajuan iptek itu membuat nilai-nilai seperti kebebasan, demokratis, dan keterbukaan. Jadi sikap positif kita dalam kemajuan iptek itu kita terbuka dan kita bebas untuk berdemokrasi. Terus ada dari aspek ekonomi nih. Aspek ekonomi itu, kemajuan iptek itu berpotensi mendorong penanaman modal asing. Jadi dalam bidang ekonomi itu modal asing itu bisa ditanamkan gitu, bisa besar modalnya. Terus ada di bidang sosial, aspek sosial budaya, munculnya internet dan gadget atau telepon mungkin yang bisa kita kenal, atau HP yang canggih telah mempermudah seorang memperoleh informasi. Dengan adanya gadget atau handphone yang kita gunakan ini, kita bisa mendapatkan informasi secara cepat dan tepat kayak gitu. Aspek hukum, dari aspek hukum itu kemajuan iptek akan memberikan efek pada pertahanan dan keamanan. Dan jadi di aspek hukum ini, pengaruh iptek dari aspek hukum ini, kita bisa mempertahankan keamanan. Jadi keamanan kita tuh lebih kuat. Nah, seperti itu. Terus ada dari yang sikap selektif kita dalam perkembangan iptek yang negatifnya nih. Nah, aspek pertama dari aspek politik. Dengan perkembangan iptek, maka tidak menutup kemungkinan dan seperti nilai kebebasan dan demokratis juga bisa disalah. Jadi dalam bidang aspek politik ini kan tadi bisa dijelaskan di aspek yang negatif positif. Iptek itu kita harus bebas demokrasi. Nah, demokrasi ini tuh harus ada batas-batasnya juga, meskipun dia bebas. Kalau tidak dibatasi, maka disalahartikan oleh masyarakat. Hal ini bisa membuat tergantung stabilitas politik di dalam negeri. Terus ada aspek ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi ini, perkembangan iptek bisa merugikan lantaran dapat meningkatkan perdagangan bebas. Nah, jadi di aspek ekonomi juga yang negatifnya tuh bisa merugikan perdagangan bebas. Perdagangan bebas itu seperti jual narkoba kayak gitu. Terus ada aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya itu kemajuan iptek dapat memunculkan sikap hedonisme. Jadi sikap hedonisme itu sikap yang orangnya tuh kayak kaya banget kayak gitu. Jadi kita tuh kayak di dalam bidang ekonomi itu, di dalam masyarakatnya tuh ada kayak kesenjangan sosial, yang kaya dan yang miskin. Terus ada sikap konsumtif dan individualisme. Individualisme itu kayak sikap kayak kita tuh menyendiri, apa-apa sendiri, tidak butuh bantuan orang lain kayak gitu, kayak menyendiri aja terus. Kan kita kan manusia, kita tuh makhluk sosial, jadi kita tuh harus bersosialisasi, gak
itu nggak menganut individualisme kayak menyendiri seperti itu. Terus ada aspek hukum nih. Aspek hukum itu, kemajuan iptek di bidang hukum dikhawatirkan akan memunculkan tindakan anarkis dari masyarakat, mengganggu persatuan dan kesatuan. Jadi di aspek hukum ini, kalau kita tidak bisa menghadapinya, itu bisa mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi kan kita saling gotong royong, saling bersama. Kita merdeka juga karena ada rasa senasib gitu. Kalau misalnya aspek hukum ini disalahartikan atau disikapi dengan tidak semestinya, maka akan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Segitu saja pengertian dari saya. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.